Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Nani Susanti. Pada kesempatan kali ini, pada materi keterampilan wajib komputer, kita sudah masuk di bab 3, yaitu tentang manipulasi data untuk membentuk opini. Nah, di sini nanti pada bab 3, kita akan mencoba untuk memproses data, memanipulasi data, sehingga dapat menyajikan informasi serta opini yang kita butuhkan. Baik, untuk pada bab 3 ini, saya langsung menyajikan pada studi kasusnya. Untuk teorinya nanti silahkan Anda bisa membaca di modul action program. Nah, ini saya langsung ke studi kasusnya. Misalkan teman-teman disajikan data sebagai berikut. Ini saya mengambil data dari raw data. Ada 500 lebih rekod. Nah, ini saya mengambil sampel 20 rekod saja. Ya, misalkan teman-teman menjumpai data sebagai berikut. Nah, ini belum memberikan informasi atau belum membentuk opini yang nantinya bisa kita sajikan. Ya, ini datanya masih mentah. Kemudian dari data tersebut kita diberikan pertanyaan-pertanyaan atau muncul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Nah, ini ada lebih dari 10 ya. Saya buat ada 16 pertanyaan. Nah, 16 pertanyaan, misalkan tadi lokasi mana saja yang telah menjual produk? Siapa saja partner yang telah menjual produk? Ada berapa bulan pada data tersebut? Berapa total penjualan? Partner mana saja yang memiliki kontribusi penjualan terbaik? Pada lokasi tertentu, siapa sajakah partner dengan penjualan terbaik? Kemudian berapa banyak unit produk yang dijual? Kemudian mengkalkulasi persentase dari potongan harga, mengkalkulasi rata-rata penjualan pada 6 bulan pertama. Misalkan kita punya target bulanan, bagaimana persentase peningkatannya? Nah, ini 10 pertanyaan pertama harus bisa kita jawab dengan menggunakan data tadi. Masih pertanyaan lanjutan. Nah, bagaimana tren penjualan setiap bulannya? Bagaimana pangsa pasar setiap partner, setiap daerah? Kemudian tunjukkan perbandingan dari performa setiap partner. Kemudian partner mana sajakah yang ternyata menjual unit paling banyak? Kemudian potongan harga yang lebih besar, apakah nanti bisa mempengaruhi jumlah unit yang terjual? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul ketika nanti kita menyajikan informasi atau menyajikan laporan, ya. Dari data tadi, raw data, nah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Nah, jawabannya apa? Jawabannya ini ada 2 alternatif. Yang pertama bisa menggunakan filter dan formula, yaitu proses perhitungan atau memasukkan rumus-rumus ke dalam sel. Misalkan kita menggunakan if, menggunakan VLOOKUP, menggunakan SUMIF, menggunakan CONIF, dan seterusnya. Tetapi kelihatannya untuk nomor 1 ini sudah dibahas pada bab 2. Jika lupa silakan dibuka kembali untuk bab 2-nya. Nah, tapi untuk di bab 3 ini, untuk memanipulasi data, saya menggunakan pivot table. Ya.
menggunakan pivot table, di mana untuk pivot table ini nanti kita menyajikan informasi, menyajikan tabel dari data yang sudah ada. Apa itu pivot tabel? Nah, ini ada beberapa definisi tentang pivot table. Yang pertama, pivot table merupakan tools untuk meringkas data sehingga kita dapat mengurutkan, menghitung, menjumlah, dan mencari rata-rata dari data yang disimpan pada suatu table atau worksheet secara otomatis. Jadi kita bisa mengurutkan, menghitung, menjumlah, dan lain sebagainya. Definisi yang kedua, pivot table ini dianggap sebagai tabel interaktif karena dalam waktu singkat kita bisa menampilkan ringkasan data dalam jumlah yang besar, dalam bentuk dan orientasi yang berbeda, serta mampu melakukan kalkulasi pada setiap item yang dibutuhkan dengan menggunakan cara perhitungan sesuai kebutuhan. Nah, ini untuk definisi dari pivot table, saya kira sudah sedikit ada gambaran ya. Jadi nanti kita menggunakan tools pivot table, dan ini ada di tools ini ada di Microsoft Excel versi berapapun ada ya. Baik, langsung saja saya coba praktekkan untuk pivot table tadi ya. Terlebih dahulu Anda siapkan untuk raw tabelnya ya, raw data ya. Di sini ada tabel sales data, ada kurang lebih 500 lebih record ya. Nah, ini pertama kita tentukan terlebih dahulu di sel mana yang akan kita buat pivot table-nya. Karena ini nanti akan berpengaruh pada posisi ya. Misalkan saya letakkan pada K3, pada sel K3. Nah, ini untuk membuat pivot table, silahkan Anda klik tab Insert. Kemudian di sini paling ujung kiri atas, pivot table. Nah, untuk membuat pivot table terlebih dahulu kita sorot datanya. Nah, select a table of orange ya. Ini datanya kita sorot terlebih dahulu mana yang akan kita jadikan sebagai pivot table. Syarat untuk membuat pivot table itu sebaiknya data dalam bentuk tabular seperti ini. Ada judul setiap fieldnya, karena untuk ini saya cancel dulu ya. Untuk setiap judul fieldnya ini nanti kita gunakan sebagai kuncinya ya. Modelnya seperti ini untuk syarat membuat pivot table. Oke, saya ulangi, insert, kemudian pivot table. Ini kita sorot, untuk ringnya silahkan bisa diklik kiri pada field invoice sampai dengan bawah, jangan dilepas. Oke, seperti ini. Kemudian ini sudah ringnya sudah terisi, klik OK. Nah, secara otomatis di bagian sebelah kanan ini muncul pivot table field. Oke, kita kembali ke atas. Nah, ini sudah ada. Untuk memunculkan lagi, ini tinggal kita klik pada pivot table-nya. Oke, ini sudah muncul. Nah, di sini pada bagian-bagian pivot table, nah ini adalah judul field dari tabel. Jadi ya, ada invoice, ada month, ada location, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ini ada yang namanya drop zone. Drop zone ya, kita gunakan untuk nanti secara otomatis field yang kita pilih akan masuk di dalam drop zone ini. Oke, misalkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sajikan di depan tadi,
Mudah-mudahan masih ingat ya pertanyaannya apa saja. Oke, saya bacakan untuk pertanyaan pertama. Lokasi mana sajakah yang telah menjual produk? Oke, kita perhatikan di sini ya. Lokasi mana sajakah yang telah menjual produk? Berarti kita pilih pada location ini. Ya, pilih location ini. Caranya bagaimana? Tinggal kita pilih location pada pivot table ini. Ini kita klik. Nah, secara otomatis akan masuk di dalam drop zone. Ya. Nah, ini sudah menampilkan Bali, Jakarta, Surabaya. Ya. Oke, ini lokasi yang telah menjual produk. Pertanyaan yang kedua, siapa sajakah partner yang telah menjual produk? Kita lihat di kolom partner ini. Siapa saja yang telah menjual? Nah, kalau rekodnya banyak, ini kan harus kita seleksi satu persatu ya. Dengan menggunakan pivot, kita tinggal pilih di sini. Pilih yang partner. Ini bisa tampil dua-duanya, location dan partner, karena kita centang keduanya. Kalau hanya ingin menampilkan partner saja, berarti untuk location kita hapus. Nah, ini adalah partner yang telah menjual produk. Pertanyaan ketiga, ada berapa bulan yang ada pada data ini? Ada berapa bulan? Kita harus melihat rekod sampai ke bawah ya. Nah, dengan cara pivot table kita ganti berarti di sini adalah month. Ya. Ini kita hilangkan partnernya. Hasilnya adalah sebagai berikut. 2903. Padahal pertanyaannya ada berapa bulan? Nggak mungkin ya. Nah, maka kita harus mengganti pada drop zone-nya. Karena untuk drop zone-nya, untuk month ini masuk ke perhitungan keseluruhan, artinya menjumlahkan seluruh bulan. Jadi harus kita pindahkan. Ini kita geser ke row. Nah, seperti ini. Jadi ini ada 12 bulan. Selanjutnya, berapa total penjualan pada setiap lokasi dalam kurun waktu tertentu dan juga pada setiap bulannya? Oke, perhatikan pertanyaannya. Total penjualan berarti yang harus kita pilih adalah total penjualan, kemudian lokasi dan bulan ya. Karena kita akan menampilkan total penjualan pada setiap lokasi pada kurun waktu tertentu. Berarti yang berhubungan adalah month, kemudian location, kemudian total. Nah, seperti ini. Nah, ini total penjualannya dalam 1 tahun. Kita lihat. Dalam 1 tahun berarti di akhir ya ini ya. Nah, ini sudah ketemu selama 1 tahun. Per bulannya berapa? Tadi ada pertanyaan setiap bulannya. Nah, ini sudah ada ya. Ini per bulannya. Kalau ini selama 1 tahun. Oke, ini untuk tadi soal yang keempat. Kemudian soal yang kelima. Partner mana sajakah yang kira-kira memiliki kontribusi penjualan terbaik? Artinya, kita harus menentukan partner mana saja atau partner siapa saja di sini yang berhasil menjual produk paling banyak. Nah, field yang kita pilih tentunya adalah partner, kemudian total ya, karena ini berhubungan dengan partner, kemudian penjualan terbaik ya. Oke, kita ganti. Ini kita hilangkan monthnya, location, kita pilih partner, dan total. Oke, kita lihat. Nah, ini
sudah kita ketahui setiap partner dengan total penjualan sebagai berikut. Tetapi di sini kita belum mengetahui siapa yang paling banyak. Meskipun dari angka ini sudah bisa melihat ya, tetapi untuk lebih jelasnya bisa kita gunakan formatting ya. Caranya silahkan bisa kita blok terlebih dahulu untuk partnernya, kemudian masuk ke tab Home, Conditional Formatting. Saya rasa untuk Office 2007, 2010, dan seterusnya, ini sama untuk Untuk toolsnya pada tab Home semuanya. Ini saya menggunakan Office 2019. Oke, ini kita pilih conditional formatting, pilih yang data bar. Data bar, silahkan bisa dipilih warnanya, misalkan seperti ini. Nah, ternyata untuk partner yang menjual terbanyak adalah Leptopindo. Ya, meskipun ini warnanya hampir sama, tapi dari nilainya ini sudah kelihatan. Atau Anda bisa diganti dengan format yang lain, silakan ya. Oke, itu untuk mengetahui partner dengan penjualan terbaik. Selanjutnya, pada lokasi, misalkan pertanyaan lagi, pada setiap lokasi, siapa sajakah partner dengan penjualan terbaik? Nah, ini lebih detail lagi ya. Kalau yang pertama ini adalah secara keseluruhan di semua lokasi. Sekarang kita tentukan setiap lokasinya. Field apa yang kita tambahkan, yaitu karena kita harus menentukan setiap lokasi, berarti di sini location. Nah, location. Oke, di sini sudah terlihat. Untuk Komputindo pada Bali sekian, Jakarta sekian. Tapi kelihatannya tampilannya kurang pas ya, karena setiap lokasi harusnya, misalkan lokasi Bali itu yang terbaik mana, lokasi Jakarta terbaik partner siapa, dan seterusnya. Oke, kita bisa mengubahnya dengan cara, coba ini location atau partner ini kita letakkan di bawah. Nah, oke, seperti ini tampilannya ya. Bali yang terbaik adalah PC Indo. Kemudian Jakarta yang terbaik partnernya adalah Leptopindo. Kemudian untuk Surabaya yang terbaik adalah Komputindo. Oke, itu tadi untuk menjawab pertanyaan partner terbaik di setiap lokasi. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketujuh, berapa banyak unit produk yang dijual oleh setiap partner pada setiap lokasi dan juga beserta total penjualan pada setiap lokasi. Jadi untuk pertanyaan ini kita diminta untuk menentukan total produk yang dijual setiap lokasi dan total penjualannya. Berarti di sini field yang akan kita pilih adalah location, partner, karena jumlah produk ini kita mengambil amount total penjualan, berarti total. Nah, oke, ini sudah. Nah, ini sudah terlihat. Untuk lokasi Bali dengan partner Komputindo, total penjualannya adalah sekian, kemudian jumlah produk atau unit produk yang terjual adalah sekian. Nah, ini sudah terjawab ya untuk pertanyaan ketujuh. Sekaligus ini menampilkan tadi data yang
total penjualannya paling banyak. Misalkan untuk jumlah produk yang paling banyak, nah ini kita tinggal kayak tadi ya. Nah ini conditional formatting data bar, misalkan kayak gini. Nah, ini sudah terlihat siapa jumlah produk berapa yang terjual paling banyak, partner siapa. Ini sudah terlihat jika kita menggunakan conditional formatting ini. Nah ini sudah terlihat. Nah, dari informasi yang sudah tersedia dari beberapa pertanyaan tadi, di sini kita juga bisa melakukan perubahan tampilan pada pivot table ini. Pertama, misalkan kita ingin mengganti background dari tampilan pivot table ini. Kita bisa blok untuk pivot table-nya. Selanjutnya pada desain ini kita bisa mengubah tampilannya, misalkan modelnya seperti ini. Nah, ini tampilannya sudah berubah. Di sini ada simbol main ya. Nah, ini kita bisa klik. Nah, ini untuk menghilangkan detailnya. Kemudian kalau ingin menampilkan lokasi mana saja, ini kita tinggal klik lagi secara detailnya seperti ini. Nah, itu untuk setting laporan pada pivot table. Bisa juga kita menampilkan report layout-nya. Nah, caranya bagaimana? Ini seperti ini ya. Misalkan ini ada menu-menu subtotal, grand total, report layout. Nah, pertama kita coba ke subtotalnya. Misalkan seperti ini. Nah, ini tampilannya berubah. Misalkan partner Komputindo totalnya adalah sekian ya. Kemudian kalau ingin menampilkan grand total, ini sebenarnya sudah ada. Coba kita klik lagi. Nah, ini tampilannya sama. Kemudian kalau ingin tampilan yang berbeda, klik report layout. Di sini report layout-nya ada bermacam-macam. Misalkan ya kita pilih yang seperti ini, atau report layout-nya modelnya seperti ini. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, boleh seperti ini. Silahkan bisa disesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Ini untuk setting dari pivot table. Kita lanjutkan untuk pertanyaan. Tadi kita baru menjawab 7 pertanyaan ya, masih banyak pertanyaan yang lain. Lagi mengkalkulasi persentase dari potongan harga atau diskon yang diberikan ke partner. Nah, ini salah satu keuntungan dari pivot table, bisa melakukan kalkulasi data. Untuk menambahkan persentase, kita bisa menggunakan fasilitas atau tool calculate field dengan masuk ke tab analysis ya. Pada Microsoft Office 2007 atau 2010 untuk calculate field itu pada tab option ya, pada tab option. Untuk yang 2007 tab option, kemudian pilih yang formulasi. Untuk 2010 langsung saja pada tab option pilih field item and sets. Ini untuk menentukan calculate field dan item. Ini saya menggunakan Office 2019 ya. Nah,
Perbedaan dari calculate field dan calculate item, jika calculate field itu adalah menambahkan field baru. Jadi nanti di sini ada field baru dari daftar field yang sudah ada. Kemudian kalau calculate item adalah menampilkan nilai dari hasil perhitungan field-field yang ada. Oke, karena saya mau menampilkan persentase diskon, maka yang saya pilih adalah calculate field. Oke, ini namanya bisa kita berikan informasi persen diskon. Kemudian untuk formulanya menampilkan persentase, berarti ini diskon dibagi, insert field dulu, kemudian slash dengan diskon dibagi dengan price ya. Insert field, klik OK. Nah, oke, kita lihat di samping kanannya. Nah, ini sudah membentuk persentase. Kalau ingin menampilkan persentase, kita ganti satuannya. Kita kasih satuan ya. Ini kemudian pilih home dan kita ganti settingnya menjadi percentage. Nah, oke, ini sudah tampil persentase untuk setiap diskon setiap partner, setiap lokasi. Selanjutnya adalah mengkalkulasi rata-rata penjualan pada 6 bulan pertama. Kira-kira dalam 6 bulan pertama itu penjualannya sudah mencapai berapa rata-ratanya. Nah, ini kita bisa menggunakan calculate item karena menghitung total ya. Oke, caranya ini saya ganti layoutnya saja, tadi masuk ke desain, report layoutnya. Nah, seperti ini, biar kelihatan semuanya. Oke, tadi pertanyaan saya ulangi, mengkalkulasi rata-rata penjumlahan pada 6 bulan pertama. Field yang dipilih berarti month dan total. Ini kita hilangkan lokasi, month dan total. Diskonnya ini kita hilangkan. Nah, ini sudah ada total untuk 6 bulan pertama, tetapi belum memberikan informasi untuk 6 bulan pertama itu rata-rata penjualannya berapa. Oke, ini maunya kita letakkan di row, kemudian totalnya tetap di value. Nah, ini kita hilangkan karena masih tersetting pada awal tadi ya. Kemudian ini kita Nah, ini dalam 1 tahun ya. Dalam 1 tahun total penjualannya. Yang diminta adalah 6 bulan pertama. 6 bulan pertama. Oke, caranya kita bisa menggunakan calculate item dengan masuk di tab analysis atau tab option jika 2007-2010, pilih field item and set. Nah, ini calculate, di sini calculate item. Untuk calculate itemnya, kita bisa memberikan nama misalkan rata-rata. Average sales H1. Ini misalkan ya, nama untuk yang lain boleh ya.
Ini misalkan saya kasih nama average sales H1. Isinya, nah isinya ini kita akan menampilkan rata-rata 6 bulan pertama, berarti average dalam kurung 6 bulan pertama, kita klik fill ini sudah, itemnya tampil. Ini kita klik di sini. Nah, insert fill, titik koma. Untuk titik koma atau koma ini tergantung dari settingan komputer masing-masing ya. Ada yang titik koma tidak mau, bisa diganti dengan koma. Kemudian masukkan lagi itemnya, insert fill selama 6 bulan. Insert fill, titik koma, 4, titik koma, 5, titik koma, 6. Nah, ini selama 6 bulan, kemudian kurung tutup. Klik OK. Nah, ini ada yang error ya rumusnya, bisa kita lihat. Ini ada yang koma, dia tidak mau kalau koma, harus titik koma. Silakan nanti menyesuaikan ya punya settingan dari komputer masing-masing. Klik OK. Nah, ini sudah muncul rata-rata untuk penjualan 6 bulan pertama ya. Ini bukan keseluruhan, kalau keseluruhan nilainya berbeda lagi ya. Nah, itu untuk mengkalkulasi rata-rata penjualan 6 bulan pertama. Kalau mau misalkan 3 bulan pertama, tinggal itemnya ngambil 3 bulan. Kemudian kalau misalkan 10 bulan pertama, tinggal diambil itemnya sebanyak 10. Selanjutnya, misalkan dalam tampilan pivot table ini, kita sudah mengetahui total penjualan setiap bulannya. Kemudian kita ingin menargetkan target bulanan misalkan 300.000. Kemudian ingin mengetahui dari target bulanan tersebut berapa persentase peningkatannya. Oke, kita bisa memasukkan field month, kemudian total. Nah, seperti ini. Kemudian masuk ke calculate item lagi. Ini kita beri nama apa ya? Average achievement. Kemudian untuk formulanya adalah kita akan menampilkan targetnya dulu ya. Target per bulannya. Misalkan monthly target. Targetnya berapa? Kita tulis saja langsung 300.000. Ya, kemudian klik OK. Nah, ini monthly targetnya adalah 300.000. Kemudian kita tentukan berapa persentase dari peningkatan setiap bulannya. Kita masuk lagi ke field item, calculate item lagi. Nah, ini baru average achievement. Nilainya, formulanya berarti di sini adalah monthly target, rata-rata selama 6 bulan tadi dibagi dengan monthly target. Kita tulis sesuai dengan namanya ya.
sales H1 dibagi dengan monthly target. Klik OK. Nah, ini sudah menampilkan nilainya. Kita berikan satuan persentase biar kelihatan. Kita ganti dengan percentage. Nah, ini yang harus nanti dinaikkan adalah 66% dari target bulanan. Ya, itu kalau kita ingin menentukan target bulanan beserta persentase peningkatannya. Oke, selanjutnya setelah kita tadi bisa menyajikan data dalam bentuk informasi serta opini, bisa mengkalkulasi data, selanjutnya adalah menampilkan informasi dalam bentuk grafik. Nah, silakan untuk membuat grafik dari tabel yang sudah ada, bisa Anda copy worksheet sales ini ke worksheet yang baru, ya, agar bisa memudahkan. Silakan kita klik sini ya untuk sel K3, kemudian insert pivot chart. Kemudian sama seperti pada tabel pivot, kita blok datanya seperti ini, klik OK. Nah, ini tampilan awalnya ketika kita akan membuat pivot chart. Pada pembuatan pivot chart ini digunakan untuk menampilkan data atau informasi dalam bentuk grafik. Oke, langsung saja pada pertanyaan yang tadi di awal sudah beberapa pertanyaan yang muncul ya. Bagaimana tren penjualan setiap bulannya dalam setahun? Tren penjualan dalam setahun. Berarti di sini kita pilih month, kemudian pilih total. Nah, seperti ini tampilannya bisa kita ubah agar bisa memberikan informasi. Nah, maunya ini kita letakkan di aksis. Oke, ini sudah tampil untuk grafik tren penjualan selama 1 tahun. Untuk model grafiknya, silakan bisa Anda setting dengan cara klik pada grafik seperti ini, sudah aktif, kemudian desain. Nah, ini boleh dipilih untuk chart style-nya, atau kalau ingin dalam bentuk yang lain, boleh pilih change chart type. Ini ada beberapa jenis grafik, ada batang, ada garis, kemudian ada pie dan seterusnya. Silakan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saya ambil yang kolom, klik OK. Kemudian saya ingin menampilkan informasi nilainya karena di sini tidak tampil informasi nilainya. Ini saya pilih seperti ini. Oke. Itu untuk menjawab tren penjualan setiap bulan dalam setahun. Muncul pertanyaan, apakah tren berbeda pada setiap daerah? Nah, ini belum ada daerahnya. Jadi kita pilih atau kita tambahkan location. Nah, ini seperti ini. Kelihatannya agak ruwet ya membacanya. Nah, ini kita bisa ganti dengan jenis grafik yang lain. Misalkan saya ambil yang line. Nah, kayak gini.
tetapi informasinya saya ganti dengan lokasinya saya taruh di legend. Oke, ini sudah tampil lokasi Bali, Jakarta, Surabaya, membentuk grafik sendiri, tetapi tampilannya saya ubah ya. Nah, ini yang hitam biar kelihatan nilainya. Kalau nilainya ini tidak ditampilkan, tadi pilih kembali ke desain, pilih yang lain, boleh. Mana ya? Oke, ini lebih jelas ya. Oke, ini untuk menampilkan tren pada setiap daerah. Kemudian lagi, apakah tren berbeda pada setiap partner? Nah, ini berdasarkan lokasi, sekarang berdasarkan partner. Lokasinya kita hilangkan, kemudian kita ganti dengan partner. Partnernya kita letakkan pada legend. Nah, oke, seperti ini untuk tren setiap partner. Pertanyaan lagi, bagaimana pangsa pasar oleh setiap partner? Pangsa pasar setiap partner. Berarti field yang kita butuhkan adalah total dan partner. Karena di sini menampilkan pangsa pasarnya total, kemudian partner. Ini maunya kita hilangkan. Nah, ini kita ubah untuk yang partner, kita letakkan pada aksis. Nah, oke, seperti ini pangsa pasar untuk setiap partnernya. Next, bagaimana pangsa pasar pada setiap daerah? Pada setiap daerah. Nah, berarti ini partnernya kita hilangkan, kemudian kita ganti location. Ini pangsa pasarnya. Kalau ingin lebih jelas, ini grafiknya bisa kita ganti yang lain, misalkan jadi pie. Nah, kayak gini. Ini kelihatan jelas ya dari keseluruhan pangsa pasar. Untuk Bali ini biru adalah sekian, Jakarta merah sekian, kemudian Surabaya sekian. Selanjutnya adalah tunjukkan performa dari setiap partner dengan melakukan perbandingan. Nah, perbandingan kita membandingkan partner satu dengan partner yang lain. Oke. Berarti yang kita pilih adalah partner, kemudian total, partner, dan mon ya, karena kita akan melakukan perbandingan partner dan mon. Totalnya tidak. Nah, oke, kita ganti lagi dengan kolom. Klik OK untuk mengetahui perbandingan setiap partner. Nah, ini performanya bisa diganti yang lain. Oke, setiap pertanyaan atau setiap informasi silakan disesuaikan kira-kira model tabel apa yang sesuai ya. Jadi tidak harus semuanya dalam bentuk batang atau semuanya dalam bentuk pie. Nah, itu disesuaikan dengan pertanyaannya atau sesuai dengan informasi yang akan disajikan. Ya. Oke, ini untuk menjawab tadi pertanyaan, tunjukkan performa dari setiap partner dengan melakukan perbandingan. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, partner mana sajakah yang menjual unit paling banyak? Oke, nah ini partner yang menjual paling banyak. Berarti saya pilih partner, kemudian amount,
kemudian apa ya? Mon ya. Mon, partner, dan mon. Nah, seperti ini. Untuk mon, oke, kita akan menjawab partner mana sajakah yang menjual unit paling banyak. Nah, ini monnya kita letakkan pada aksis. Nah, ini ya, paling banyak. Kemudian partnernya coba kita ganti ke legend. Partner pada legend di sini memberikan informasi perwakilannya. Kemudian aksis, ini mon, ini per bulannya. Kemudian jumlah produknya ini, oke. Dari sini kita bisa melihat kira-kira partner mana yang berhasil menjual produk paling banyak, ya. Pada bulan pertama siapa, pada bulan kedua siapa, ketiga siapa, sampai dengan bulan ke-12. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah potongan harga yang lebih besar mempengaruhi jumlah unit yang terjual? Nah, tadi potongan harganya di sini ya, yang pada diskon. Ini saya coba ke atas. Pada diskon ini, apakah potongan diskon yang besar ini mempengaruhi jumlah unit yang terjual? Oke, kita akan buktikan ya. Di mana untuk diskon yang besar itu apakah mempengaruhi jumlah unit yang terjual? Oke, kita kembali ke grafik tadi. Grafiknya ada di bawah ya. Ini kita bisa geser ke atas. Oke, seperti ini. Kita tampilkan, karena berhubungan dengan diskon, ini diskon, kemudian amount, dan apa ya, satu amount ya. Ini patternnya kita hilangkan. Oke, amount, kemudian amount ini berhubungan dengan penjualan per bulannya, kemudian amount berhubungan dengan jumlah unitnya, kemudian diskon tadi apakah potongan diskon yang besar itu akan mempengaruhi, berarti ini kita juga memilihnya. Ya, ini sudah terpilih, kita lihat grafiknya. Ini coba kita baca ya, sum of diskon, jumlah diskon. Ya, sepertinya ini kita harus merubah formasinya. Diskon kita coba geser ke legend. Kemudian amount tetap di aksis. Dan amount pada value ya, pada value. Nah, oke, ini ya, ini kelihatan prosentasenya. Ya, ini kelihatan prosentasenya, tapi birunya tidak kelihatan nih. Oke, saya ganti dengan model grafik yang lain. Desain, biar kelihatan birunya tadi ya. Line. Nah, ini kelihatan ya birunya. Ya, ternyata untuk potongan atau diskon besar, ini 37,50, ini tentu saja sangat mempengaruhi penjualan dari produk ya, mempengaruhi jumlah unit yang terjual. Oke, ini informasi yang bisa kita sajikan
dengan menggunakan pivot table dan pivot chart. Saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Silakan kalian bisa mempelajari pada modul action program dan coba untuk mempraktekkan. Kita bisa karena terbiasa. Jangan takut untuk mencoba ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.